Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Zlatan Ibrahimovic masih belum mau pensiun. Pemain AC Milan itu diingatkan oleh Francesco Totti bahwa dirinya sudah tak lagi muda. Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun. Kendati sudah berkepala 4, pemain Swedia itu masih menjadi andalan Milan pada musim lalu. Di semua ajang, Ibrahimovic bermain sebanyak 27 kali. Dia mampu mencatatkan sebanyak 8 gol. Gelar juara Liga Italia berhasil dia sumbangkan untuk AC Milan. Ibrahimovic ternyata harus memainkan laga bersama Milan dengan menahan rasa sakit. Dia mendapatkan injeksi sebelum bermain. Operasi lutut pun harus dilakukan Ibrahimovic agar bisa memulihkan ligamen otot kakinya. Pembedahan sudah dilakukan, ex-pemain Manchester United dan Los Angeles Galaxy itu harus absen setidaknya 8 bulan. Oleh karena pertimbangan usia dan kondisi kebugaran itu, Totti menyarankan agar Ibrahimovic tak terlalu intens berlaga. Dia yakin Ibrahimovic akan mengambil keputusan tepat. Dia harus membuat keputusan tepat juga karena saya mendengar dia menjalani operasi lagi. Dia tak lagi berusia 20 tahun lagi, terserah padanya mau lanjut atau tidak, kata Totti di Calciomercato. Kalau dia harus bermain setiap 4 hari, saya akan berpikir bahwa itu terlalu banyak, kata dia menambahkan. Totti juga pensiun di AS Roma pada saat usia 40 tahun. Musim 2016-2017 menjadi tahun terakhirnya mengenakan seragam tim Serigala Ibu Kota. Striker timnas Italia yaitu Andrea Belotti, masuk sebagai incaran Fiorentina di bursa transfer kali ini. Namun laporan terbaru dari negeri pizza menyebutkan jika ex-striker Torino tersebut masih memprioritaskan AC Milan sebagai klub pelabuhan berikutnya. Sebagai informasi, Andrea Belotti akan resmi menyandang status sebagai pemain free agent menyusul kontraknya yang berakhir bersama Torino di tanggal 30 Juni nanti. Belotti memilih untuk menyudahi kariernya di kota Turin lantaran ingin mencari petualangan baru di klub yang lebih besar. Status Belotti yang bisa direkrut secara cuma-cuma tadi pun membuat ia kini ramai menjadi buruan sejumlah klub. Dan salah satu tim yang menginginkan servis penyerang berjulukan Il Gallo tersebut adalah Fiorentina. Namun meski Fiorentina sudah menyuarakan ketertarikannya, laporan terbaru dari La Stampa menyebutkan jika sang striker masih bermimpi untuk pindah ke AC Milan. Kubu Rossoneri sendiri memang sudah lama dikaitkan dengan sang striker. Akan tetapi sampai detik ini tim asuhan Stefano Pioli tak kunjung mengajukan penawaran resmi kepada striker 28 tahun tersebut. Milan sepertinya masih menunda pengejaran Belotti lantaran masih mengupayakan perpanjangan kontrak dari Zlatan Ibrahimovic. Jika Ibra memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola, Milan diyakini baru akan bergerak untuk mengikat Belotti. Ibrahimovic sendiri baru saja dipastikan tidak akan bisa bermain sampai awal tahun 2023 mendatang, menyusul cedera lutut serius yang diderita striker berusia 40 tahun itu. AC Milan dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan transfer untuk gelandang tengah LOSC Lille, Renato Sanches pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri diklaim hanya membutuhkan detail kecil untuk segera memastikan rekrutan pertama mereka. Sebagaimana dilansir Sempra Milan, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, Milan telah menemukan kesepakatan dengan Sanches untuk kontrak 5 tahun senilai 3 juta euro per musim, atau menghabiskan 15 juta euro atau sekitar 23 juta euro. Selain itu, manajemen Milan juga sudah menemukan titik terang dari pihak klub Lille yang akan menerima sekitar 18 juta euro termasuk bonus untuk Sanches, dengan total akumulasi menyeluruh menyentuh nilai 41 juta euro sudah termasuk gaji dan biaya transfer. Namun Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara harus lebih dulu menunggu lampu hijau dari pemilik klub Redbird Capital sebelum meresmikan ex-pemain Bayern Munchen tersebut. Sebab perusahaan asal Amerika Serikat itu sedang membahas pembaruan kontrak dua direktur. Sumber di atas mempercayai apabila langkah perpanjangan Maldini dan Massara selesai, maka Milan dapat segera meresmikan Renato Sanches sebagai pemain baru mereka. Sebab kehadiran sang pemain dibutuhkan untuk mengisi kekosongan lini tengah yang ditinggal Frank Kessie ke Barcelona. Kesepakatan antara ketiga sosok di atas diyakini akan selesai pada akhir bulan alias tanggal 30 Juni mendatang.
Selain kepindahan Sanchez dan perpanjangan kontrak Maldini dan Massara, Milan juga santer dihubungkan dengan beberapa pemain anyar. Mereka, yakni Sven Botman, Gleison Bremer, Noah Lang, Marco Asensio, Nicolo Zaniolo, Domenico Berardi, pun playmaker klub Brugge de Ketelaere. AC Milan dikabarkan memilih bersabar dalam memperbaharui kontrak Rafael Leao mengingat raksasa Serie A tersebut terlindungi dengan adanya klausul pelepasan selangit. Leao merupakan pemain terbaik Rossoneri musim lalu dan ia benar-benar menunjukkan kelasnya dalam 10 pertandingan terakhir Serie A periode tahun 2021-22 kemarin. Alhasil, ia pun menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, meskipun hal tersebut tak membuat manajemen gentar. Pemain internasional Portugal tersebut baru akan habis kontraknya pada 2024 mendatang dan situasi tersebut tak membuat Milan terlalu tergesa-gesa memutuskan masa depannya. Kendati demikian, Paolo Maldini dan Ricky Massara tetap berjuang keras dalam memperpanjang kerjasama mereka, dengan melibatkan kenaikan gaji signifikan. Winger 22 tahun tersebut saat ini hanya mengantongi 1,5 juta euro atau rp 23 miliar per tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere dello Sport, dan Rossoneri tengah berupaya menentukan gaji barunya nanti. Maldini dan Massara mendekati persoalan tersebut dengan sabar dan klausul pelepasan sebesar 150 juta euro atau setara rp 2,3 triliun telah menjaga raksasa Serie A tersebut dari ancaman yang datang tiba-tiba. Segera setelah gaji barunya nanti disepakati, kontrak anyar hingga 2026 bakal diteken dan Milan juga tengah berupaya menaikkan klausul pelepasannya. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada yang bakal dilakukan secara tergesa-gesa mengingat hal tersebut hanya akan menunjukkan keputusasaan dari pihak klub. Winger Sassuolo Domenico Berardi diperkirakan bakal menjadi rekrutan ideal untuk memoles sayap kanan lini serang AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Berardi merupakan salah satu dari sekian pemain yang belakangan ini dikaitkan dengan Rossoneri mengingat raksasa Serie A tersebut memerlukan tambahan kekuatan baru untuk memoles lini serang mereka musim depan. Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers, daftar pilihan winger kanan Milan saat ini, sama-sama tampil di bawah ekspektasi musim lalu. Karena itulah, bukan hal mengejutkan jika Paolo Maldini dan Ricky Massara menjelajah pasar untuk mencari pemain baru pada posisi tersebut. Bintang Neroverdi, yang mengakhiri musim lalu dengan rekor luar biasa 15 gol dan 17 umpan gol, telah dikaitkan dengan isu transfer ke Rossoneri. Dengan pencapaian tersebut, mudah memaklumi mengapa mereka begitu ingin mendaratkannya ke San Siro. Il Corriere dello Sport pun memutuskan untuk memberikan analisisnya terkait persoalan tersebut. Dengan menjadi pemain kidal, winger 27 tahun tersebut merupakan sosok yang tepat bagi sistem Stefano Pioli mengingat ia mampu menembak dari jarak jauh sekaligus mengalahkan penjaganya, yang sering dilakukannya dengan sukses besar. Ia mengenal Serie A dengan baik dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Singkatnya, ia bakal sempurna bagi Milan dari sudut pandang taktik. Di sisi lain, Sassuolo membanderol Berardi dengan harga yang sangat tinggi dan ia pun tidak semudah target Rossoneri yang lain dengan kisaran harga yang sama. AC Milan dikabarkan bakal mempertahankan Tommaso Pobega untuk menggantikan Timo Bakayoko yang akan dikembalikan ke Chelsea musim panas ini. Rossoneri diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan pada skuad mereka musim panas ini dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah menyingkirkan mereka yang dianggap tak terpakai lagi. Bakayoko merupakan salah satunya, dan penggantinya pun sudah disiapkan. Mantan gelandang AS Monaco tersebut didatangkan dengan status pinjaman selama 2 tahun dari The Blues musim panas ini, dengan pilihan atau kewajiban pembelian disisipkan. Kendati demikian, setelah gagal bersinar, Milan kini diperkirakan akan memangkas masa pinjamannya dan mengirimnya kembali ke London Barat. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, sebagaimana dikemukakan oleh Milan News, Rossoneri dan Stefano Pioli sudah memilih penggantinya, yakni Pobega. Produk jebolan akademi tersebut berhasil mencuri perhatian dalam masa pinjamannya bersama Torino musim lalu dan kini siap melakukan lompatan besar dalam kariernya bersama klub. Pemain internasional Italia tersebut sejatinya hampir bertahan di klub sebelum musim lalu bergulir, namun ia dipinjamkan ke Granata pada saat-saat akhir agar bisa mendapat jaminan waktu bermain untuk mendukung perkembangannya. Ia juga diperkirakan bakal mendapatkan kenaikan gaji mengingat saat ini ia hanya mengantongi 500,000 euro atau rp 7,7 miliar per tahun hingga 2025.
Dalam skenario apapun, sangat jelas bahwa Bakayoko tidak akan menjadi bagian skuad Milan musim depan dan posisinya akan digantikan oleh Pobega. Davide Calabria akan menjadi kapten baru AC Milan musim depan. Sementara posisi wakil kapten diserahkan kepada Theo Hernandez. Sampai musim lalu, posisi kapten Milan dipegang oleh Alessio Romagnoli, namun kontraknya akan segera berakhir bulan ini, dan kemungkinan akan dilepas. Ia juga hanya main sekali dalam 11 laga terakhir Rossoneri di Serie A musim lalu. Selama Romagnoli absen, Calabria yang berstatus wakil kapten hadir menjadi pemimpin di lapangan. Total, ia turun menjadi kapten sejak menit awal di 19 laga di seluruh kompetisi. Seiring cabutnya Romagnoli, Calabria akan naik pangkat menjadi kapten musim depan. Dilaporkan Calcio Mercato, pemilihan bek 25 tahun itu juga didukung ruang ganti. Selain karena kemampuannya, ia juga merupakan jebolan akademi klub, menimba ilmu di sana sejak 2006 dan menembus tim utama pada 2015. Sementara itu, penunjukan Hernandez sebagai wakil Calabria juga dinilai tidak asal pilih. Bek asal Prancis itu sudah menjadi salah satu pemain senior di Milan, jika menghitung durasi bermain. Hernandez bergabung dengan Milan sejak 2019 usai dibeli dari Real Madrid. Selain itu, ia juga sudah 4 kali dipercaya sebagai kapten musim lalu, sekali di Coppa Italia dan 3 kali di Serie A. Spekulasi masa depan Marco Asensio memasuki babak baru. Winger Real Madrid itu diklaim lebih dekat bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti. Asensio cukup santer dikabarkan bakal cabut dari Real Madrid. Ia dilaporkan tidak masuk dalam proyeksi pemain utama Real Madrid di musim depan. Agen sang winger, Jorge Mendes dikabarkan baru-baru ini menemui Manchester United. Super agen itu menawarkan setan merah untuk mengangkut Asensio di musim panas ini. Namun laporan Corriere dello Sport mengklaim bahwa Asensio tidak akan pindah ke MU. Ia diklaim lebih dekat bergabung dengan AC Milan. Ada alasan mengapa AC Milan diklaim lebih dekat untuk merekrut Asensio ketimbang MU. Karena kubu MU disebut tidak tertarik pada Asensio. MU memang mencari winger baru di musim panas ini. Namun Erik ten Hag kurang sreg dengan gaya bermain sang winger. Ia lebih suka mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam ketimbang Asensio. Jadi ia memutuskan agar tidak melanjutkan pembicaraan tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa AC Milan kini memimpin perburuan Asensio. Karena Rossoneri sangat tertarik merekrutnya. Mereka sudah mengincar jasa Asensio sejak awal tahun kemarin. Sejak saat itu mereka intens berkomunikasi dengan agen sang winger. Proses negosiasi antara Milan dan Asensio berjalan cukup lancar. Meski belum mencapai kata sepakat, Milan pede bisa menyelesaikan transfer ini. Striker Liverpool Divock Origi dikabarkan bakal segera mendarat di Italia untuk merampungkan kepindahannya ke AC Milan dengan status bebas transfer. Origi akan menjadi rekrutan pertama Rossoneri pada bursa transfer dan elemen yang sangat diperlukan klub mengingat Zlatan Ibrahimovic bakal menepi selama 8 bulan setelah menjalani operasi lutut. Transfer tersebut dianggap kurang lebih selesai selama beberapa pekan terakhir mengingat pemain internasional Belgia tersebut bakal bergabung dengan status bebas transfer. Paolo Maldini dan Ricky Massara telah mampu meyakinkan bomber The Reds, yang tengah mencari tantangan baru dalam kariernya. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, striker 27 tahun tersebut bakal menekan kontrak berdurasi 4 tahun bersama Milan dan tes medisnya bakal digelar pertengahan Juni ini. Hal tersebut lantaran ia saat ini sedang menikmati liburan dan belum lama ini baru pulih dari cedera ringan yang memaksanya absen saat Liverpool takluk dari Real Madrid pada partai final Liga Champions. Bagaimanapun, transfer tersebut kini hampir pasti akan terlaksana mengingat sang pemilik baru Redbird Capital juga telah memberikan lampu hijau. Origi akan menjadi salah satu striker yang dapat diandalkan Stefano Pioli musim depan. Pengalaman dan kualitasnya diharapkan dapat membantu Rossoneri dalam upaya mereka mempertahankan Scudetto musim depan sekaligus melangkah lebih jauh di Liga Champions setelah musim lalu gagal menembus fase knockout dan finish sebagai juru kunci grup.